Kembali lagi di Hitam Putih. Tadi saya katakan ada kakek-kakek naik mobil sport bagi-bagi beras dan uang Rp100.000 buat per kepala keluarga. Sehari ratusan kepala keluarga. Tapi sebelum itu kita lihat dulu profil dari kakek-kakek berusia 65 tahun itu. Ya berikut. Langsung aja kita sambung, ini adalah Habib Hasan dari Solo. Halo Habib Hasan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Iya. Ini menarik, saya melihat belakangnya Habib di sana ada mobil sport. Tapi ada beras di dalamnya. Sejak kapan mobil sport isinya beras? Ya udah kira-kira hari ke-8 ini. Hari ke-8? Ini saya selalu membagikan beras ini untuk 100 orang, ditambah uang 100.000 per orang untuk mereka yang dalam keadaan kepanikan akibat adanya COVID-19 di Surakarta ini. Artinya setiap hari Habib keluar sekitar berapa rupiah tuh? 500 kilo beras, 10 juta rupiah. 500 kilo beras dan 10 juta rupiah setiap hari? Betul. Setiap hari satu orang menerima 5 kilogram beras dan uang 100.000 rupiah untuk 100 orang. Yang nganter berasnya sama uangnya ini siapa, Habib? Saya sendiri, yang bawa saya sendiri. Saya mendatangi mereka yang susah. Kasihan masih. Mereka dan sulit semuanya. Mereka panik. Mereka dihentikan dari pekerjaannya. Yang abang-abang beca tidak ada penumpangnya. Habib, artinya di sana selain Habib banyak juga pengusaha-pengusaha lain yang ikut turun ke jalan ngebantu? Ya alhamdulillah, saat ini sudah mulai banyak mereka yang turun. Walaupun mereka grup berpatungan mengumpulkan uang, lalu dibagikan beras-beras, dibagikan nasi-nasi di beberapa tempat. Alhamdulillah sudah mulai berkembang. Iya. Harapan saya itu perusahaan-perusahaan yang banyak sekali, kalau mereka berpartisipasi untuk di lingkungan masyarakatnya masing-masing, itu nggak akan terasa corona ini. Kalau saya hanya membagikan 4 RT RW, mungkin saya hanya sekali membeli mereka. Tapi setelah saya melihat kehidupan mereka, di gubuk-gubuk mereka, lalu dibuat perasaan saya merasa terpanggil untuk berbagi setiap hari. Itu bedanya Pak. Sama memberikan sendiri. Kalau memberikan diri kita melihat, kita mendengar ratapan mereka seperti apa. Ya. Dan apa gunanya yang memiliki harta kalau mereka semua hidup yang susah. Yang Habib lakukan ini kan sekarang usia sudah 65 tahun. Anda harus turun ke jalanan, Anda harus melihat mereka. Anda sendiri nggak takut bahwa virus corona ini bisa aja ada di antara mereka atau di mana-mana? Anda tidak takut kalau Anda kena ke COVID-19 ini, Habib? Ya, saya preventif. Saya menjaga dengan sesuai anjuran pemerintah. Disuruh memakai masker, disuruh memakai kaos tangan, dan saya membawa semprotan yang untuk tangan itu. Ya. Nah, Habib, kalau seandainya masalah corona ini tidak selesai dalam sebulan, misalnya bisa panjang nih, bisa 3 bulan, 4 bulan, apakah yang Habib lakukan ini, bersedekah ini akan terus dilakukan selama itu atau ada jangka waktunya Habib stop? Insya Allah terus. Saya jual harta saya untuk mereka. Saya mati ini tidak membawa apa-apa. Saya harus berbuat sesuai ajaran agama saya. Saya harus memberi. Saya harus memberikan sedekah kepada mereka. Karena pada saat meninggal saya nanti saya nggak membawa apa-apa. Buat apa disimpan? Habib ini saya dengar seorang pengusaha, artinya punya karyawan juga. Nah, apakah usaha Habib di tengah pandemi ini masih jalan atau sudah stop? Dan karyawannya gimana sekarang, Habib? Kemarin 2 minggu lebih saya berhentikan. Oke, kalau boleh tahu Habib ini usahanya apa ya di sana? Ya catering, bakery, kopi. Oke, berarti makanan ya, makanan dan minuman. Macam-macam Habib, Pak, ya? ada Makanan 6 dan tempat minuman. saya, iya. Oke, dan sekarang artinya sudah buka kembali, tapi dengan pengawasan dan dengan diatur dengan sebaik mungkin supaya tidak ada penyebaran. Gitu. Ada berapa banyak pegawai itu, Habib?
pegawai kalau yang di catering itu 18. 18 orang. Kalau yang di bakery 9. Oke. Lalu tempat-tempat lain lebih banyak lagi, Pak. Ya, Mas. baik, artinya sekarang bisnisnya tetap dijalankan tapi lebih berhati-hati, dan Habib sekarang setiap harinya kerjanya akhirnya bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan dengan mobil sport Anda yang ada di belakang itu. Begitu ya Habib ya? Iya, nggak punya pilihan lain. Ya, Daripada betul. saya hanya diam di rumah, toh mereka dalam keadaan kesulitan seperti itu, nggak ada yang mikirkan. Walaupun pemerintah berbuat banyak dan kemarin Ya. sudah mulai turun, tapi kan kalau mereka nggak punya harapan kan Ya, kasihan. Tapi Habib, saya punya Kasihan pertanyaan mereka. satu. Kenapa Habib pilih mobil sportnya buat jalan nganterin? Ya mereka supaya tahu. Ini loh, orang punya mobil bagus tapi mau berbagi. Mau datang ke kampung-kampung. Oke, itu alasan yang bagus banget, orang supaya tahu orang punya mobil bagus bisa nolong gitu ya Habib ya. Betul, Iya. betul. Dan harus nolong. Bisa nolong. Harus menolong Harus orang yang punya menolong. kelebihan itu. Oke, baik Habib. Terima kasih banyak Habib. Sehat terus, sehat selalu karena Anda dibutuhkan bagi masyarakat yang ada di sana. Terima kasih banyak Habib. Terima kasih Mas Dedi. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih. Sebenarnya tadi pertanyaan yang paling terakhir itu agak sedikit menjebak ya sebenarnya. Kenapa harus pakai mobil sport untuk nganterin sedekahnya gitu. Tapi jawaban dari beliau menarik juga karena biar orang-orang tahu bahwa orang kaya itu bisa bersedekah juga gitu. So I think it's good. Dan kalau Anda lihat tadi ternyata banyak sekali orang-orang di tempat-tempat sana yang membutuhkan bantuan-bantuan dan saluran tangan kita. Jadi jangan pernah Anda berpikir bahwa oh mereka hidupnya nyaman-nyaman aja. Kekayaan juga nggak dibawa mati katanya. Jadi mungkin ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita bersedekah kepada sesama kita. Tahu nggak Anda, ada satu orang atau satu perusahaan, saya juga nggak tahu, tapi dia mendonaturkan uangnya kepada sebuah konveksi untuk membuat berapa? 1 juta? 30 juta. Wow. 30 juta untuk satu Indonesia ya. 30 juta tuh lama buatnya. 30 juta masker untuk satu Indonesia. Pada saat kita kekurangan masker, masih ada orang-orang baik yang membuat itu menjadi sebuah kenyataan. 30 juta masker itu diberikan kepada sebuah konveksi, dan konveksi tersebut menyebarkannya kepada orang-orang di sana untuk membuat, ibu-ibu yang ada di sana membuat, supaya semuanya punya kerjaan dan akhirnya ada penghasilan. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Dalam 10 hari ini kita ambil 300.000 piece dulu. Nah, nanti next kalau memang masih diperlukan atau masih kita perlu membantu lagi, baru kita ambil tambah jumlahnya gitu ya.